Lakukan gerakan 3M. Pesan ini disampaikan oleh Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Baik? Puji Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita memasuki ibadah Minggu kita pada hari ini, kakak mau minta adik-adik untuk menyiapkan Alkitabnya, juga kidung ceria, dan juga jangan lupa siapkan amplop persembahannya. Oke adik-adik, untuk memasuki ibadah kita pada minggu ini, kita akan menyanyikan satu lagu pembukaan yang berjudul Naik Kereta. Adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi. Nyanyinya dengan semangat ya. Aduh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk, gak bisa duduk, jalannya nunduk-nunduk menuju ke neraka. Baik adik-adik, kita akan memasuki pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul. Pasalnya yang kedua, ayat pertama sampai yang ke-13. Namun sebelum itu, kakak ajak kalian untuk sama-sama berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan ya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah kumpulkan kami pada hari Minggu ini ya Tuhan, walaupun kami bersama-sama beribadah secara online, namun Tuhan tetap memberi semangat di hati kami masing-masing untuk tetap mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca firman Tuhan, berikanlah kami berkat-Mu sehingga kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin. Oke, baik adik-adik, kita buka lagi Alkitabnya, kita akan membaca Alkitab dari kitab Kisah Para Rasul ayat pasal yang kedua ayat 1 sampai 13. Kita baca bersama-sama ya. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat
termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan bersama-sama yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Nah, pembacaan kitab kita pada hari ini sering sekali ya adik-adik kita dengar cerita atau firman-Nya yang mana ini tentang peristiwa turunnya Roh Kudus. Nah, sebelum Kakak lebih lanjut cerita mengenai peristiwa turunnya Roh Kudus, Kakak mau ajak adik-adik bersama untuk menyebutkan 5 perayaan yang kita rayakan sebagai umat Kristen. Ya, yang pertama ada hari Natal. Selanjutnya adik-adik, iya betul, yang kedua ada hari kematian Tuhan Yesus. Yang ketiga ada hari kebangkitan Tuhan Yesus. Yang keempat ada hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan yang terakhir ini ada hari di mana peristiwa Tuhan Yesus menurunkan Roh Kudus yang kita kenal sebagai Hari Pentakosta. Nah, adik-adik, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, ada 3 hal nih yang Tuhan firmankan kepada umatnya. Yang pertama, Tuhan Yesus itu naik ke sorga karena tugas Tuhan Yesus sudah selesai di dunia, di mana Tuhan Yesus mati di kayu salib, mengorbankan dirinya untuk menebus umat manusia. Dan yang kedua, Tuhan Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi umatnya yang percaya kepadanya. Dan yang ketiga ini, sekalipun Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan umat manusia, dan Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus untuk menolong umat manusia. Adik-adik, Tuhan Yesus tidak pernah tidak menepati janjinya. Tuhan Yesus pun menurunkan Roh Kudus bagi murid-muridnya di Yerusalem. Dan peristiwa ini tepat 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke sorga adik-adik. Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus bagi murid-muridnya yang berada di Yerusalem. Pada saat itu banyak sekali orang-orang dari berbagai macam daerah berkumpul di Yerusalem, termasuk juga murid-murid Tuhan Yesus yang saat itu berada di suatu tempat dan berkumpul di Yerusalem. Nah, adik-adik, kenapa ya murid-murid Tuhan Yesus tetap diam dan tinggal di Yerusalem? Nah, ternyata Tuhan Yesus pernah memerintahkan murid-muridnya ini untuk tetap tinggal dan diam. Adik-adik, kita bisa baca perintah Tuhan Yesus ini loh di kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayat keempat sampai yang kelima. Nanti bacaan Alkitab ini akan ditampilkan di layar ya, untuk adik-adik bersama-sama baca. Nah, adik-adik, tadi kita sudah baca bersama-sama ya di kitab Kisah Para Rasul. Yang pertama, ayat keempat sampai 5 tentang perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan murid-muridnya ini sangat taat dan patuh kepada perintah Tuhan Yesus ini adik-adik. Dan saat Roh Kudus turun, terjadilah berbagai peristiwa. Di antaranya kakak sebutin ya. Yang pertama, Roh Kudus turun dalam simbol tiupan angin yang sangat kencang. Dan ada lidah-lidah api yang menyala-nyala dan hingga pada murid-murid Tuhan Yesus. Yang kedua, para murid penuh dengan kuasa Roh Kudus. Nah, adik-adik, ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung Tuhan ingin murid-muridnya ini melakukan pengabaran Injil. Dan yang ketiga, kuasa Roh Kudus melalui bahasa roh. Adik-adik, di sini di mana setiap orang bisa menerima pengajaran sesuai dengan bahasa mereka masing-masing. Dan Injil ini harus diberitakan ke semua orang tanpa terkecuali. Dan yang terakhir, berbagai sikap terhadap karya Roh Kudus, adik-adik.
Ada beberapa orang yang tidak menerima, mengejek, bahkan menolak pengajaran ini. Nah, adik-adik, ini menjadi bahan renungan kita bersama, bagaimana ya kita sebagai anak-anak Tuhan dapat memberitakan Injil Tuhan Yesus di kehidupan kita sehari-hari terhadap sesama kita. Salah satu contohnya adalah kita harus menerapkan hidup sesuai dengan perintah dan kehendak Tuhan Yesus. Seperti contohnya kita harus taat kepada perintah orang tua, kita juga harus taat kepada guru-guru kita di sekolah, walaupun sekarang kita belajar secara online, adik-adik tetap harus punya semangat dalam diri untuk mau maju dan menerima pengajaran dari guru-guru. Juga adik-adik harus rajin IHMPA ya, walaupun kita bertemunya secara online seperti ini, namun kakak harap firman-firman yang sudah disampaikan oleh kakak Layan bisa adik-adik pahami dan adik-adik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik adik-adik, demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Semoga firman Tuhan ini dapat adik-adik terapkan pada kehidupan adik-adik sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan. Selanjutnya, kakak akan ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu respon yang berjudul Ku Menang, Ku Menang. Adik-adik, kita bernyanyi bersama dengan semangat ya. Adik-adik, sekarang kita akan mulai memberikan persembahan. Nanti persembahannya dimasukkan ke dalam amplop yang sudah kita siapkan di awal ibadah ya. Dan untuk mengiringi persembahan kita hari ini, kita akan menyanyikan Bawa Persembahan. Adik-adik, kita mau memberikan persembahan sambil menyanyi. Nyanyinya jangan lupa yang semangat. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Nah, adik-adik, kita tadi sudah memberikan persembahan kita ya. Adik-adik, kakak mau ajak adik-adik untuk bersama-sama mendoakan persembahan kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena atas berkat Tuhan yang sudah melimpah kepada kami dapat memberikan persembahan kepada Tuhan demi kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin mendoakan untuk firman yang kami dengar supaya kami bisa terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di sini juga kami ingin mendoakan untuk teman-teman kami ya Tuhan yang sedang sakit, kiranya Tuhan pulihkan teman-teman kami dan Tuhan berkati pengobatan yang sedang dijalani teman-teman kami agar teman-teman kami dapat sehat kembali. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk teman kami yang sedang berulang tahun, kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan dan berkat Tuhan atas teman-teman kami. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan, kami sebagai murid di sekolah supaya kami dapat menerima pengajaran yang disampaikan oleh guru-guru kami dengan baik, sehingga kami bisa menyenangkan kedua orang tua kami, dan kami juga bisa mentaati perintah-perintah yang Tuhan ajarkan kepada kami. Dalam pengasihan-Mu, dengarkanlah doa kami. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama,
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita sudah berada di penghujung ibadah IHMPA kita kali ini. Kakak mau ajak adik-adik untuk bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu penutup kita, Yesus sayang padaku. Adik-adik, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Yesus sayang padaku. Kita nyanyi yang semangat ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kakak ajak adik-adik untuk bersama-sama berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak karena Tuhan sudah sertai ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat Tuhan sehingga kami bisa menjadi anak yang baik yang mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan juga berkati supaya setelah ibadah ini kami bisa terus mengingat dan mentaati perintah-perintah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat yang Tuhan sudah curahkan kepada kami anak-anak-Mu. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu semuanya.